Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdian Sanastion. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai hukum acara pidana dalam tindak pidana perikanan. Jadi, hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan diatur dalam bab 13 dan bab 14. Pada hakikatnya, hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan sama dengan hukum acara pada sebagaimana diatur dalam KUHP. Perbedaannya hanya dalam beberapa ketentuan yang salah satunya telah diatur secara khusus dan diatur oleh Undang-Undang Perikanan. Ditinjau dari beberapa aspek formulasi hukum acara, setelah 4 tahun Undang-Undang Perikanan berlaku, kiranya semakin tampak berbagai kelemahan mendasar yang menghambat penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana perikanan sehingga perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu pembentukan pengadilan perikanan didasarkan pada pasal 71 ayat 1 yang nantinya akan saya jelaskan pada Undang-Undang Perikanan. Pembentukan pengadilan khusus perikanan seharusnya dibentuk berdasarkan undang-undang khusus mengatur tentang pengadilan perikanan, bukan didasarkan oleh undang-undang perikanan. Hal ini didasarkan pada pasal 24A ayat 5 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Dari segi teknik perundang-undangan, frasa diatur dengan undang-undang berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Kompetensi relatif pengadilan perikanan sesuai dengan pengadilan negeri yang bersangkutan, yaitu pada pasal 71 ayat 4 yang nantinya juga saya akan jelaskan. Next, saya akan menjelaskan pasal 71 ayat 1 yang berbunyi, dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga pada pasal 71 ayat 4 yang berbunyi, pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di pengadilan negeri. Jadi kompetensi relatifnya pengadilan tindak pidana perikanan ini itu di pengadilan negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai illegal, unreported, unregulated fishing. Jadi illegal, unreported, unregulated fishing secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada instansi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam pengaturan yang belum ada di pengaturan perikanan. Illegal, unreported, dan unregulated fishing dapat terjadi di semua kegiatan perikanan, ditangkap tanpa tergantung lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan, serta intensitas eksplorasi baik pada skala kecil maupun industri, di zona yudikasi nasional maupun internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai illegal fishing. Yang termasuk sebagai praktek illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang pertama itu dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat berlangsungnya kegiatan penangkapan. Selanjutnya, bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku dan atau peraturan internasional. Yang terakhir, dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut, atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Kegiatan illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia diantaranya penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang atau penangkapan jenis ikan atau spesies yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unreported fishing. Disebut sebagai unreported fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di area yang menjadi kompetensi institusi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, atau tidak sesuai dengan ketentuan pelaporan yang telah ditetapkan oleh institusi tersebut. Kegiatan unreported fishing yang umumnya terjadi di Indonesia ada antaranya penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan, hasil tangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain, atau transshipment di tengah laut. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai unregulated fishing. Kegiatan penangkapan ikan disebut sebagai unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang pertama itu pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya, atau kegiatan penangkapan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan dan aturan internasional. Yang kedua,
pada area yang menjadi kewenangan institusi atau organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau dengan mengibarkan bendera suatu negara yang bukan anggota organisasi tersebut dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut. Kegiatan unregulated fishing di perairan Indonesia antara lain disebabkan masih belum diaturnya mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dan dari seluruh penangkapan ikan yang ada. Belum diatur wilayah perairan-perairan yang diperbolehkan dan dilarang, belum diatur aktivitas sport fishing, kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Anjani, NIM 2105040040. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai penggunaan istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana sesungguhnya merupakan terjemahan dari Strafrecht yang digunakan dalam hukum pidana Belanda. Secara kontekstual, istilah tindak pidana digunakan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Perbatasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan lain sebagainya. Meskipun demikian, semua ahli sepakat terhadap penggunaan istilah ini. Mulyatno dan Ruslan Saleh menggunakan istilah tindak pidana, sementara Utrecht menggunakan istilah tindak pidana berbeda dengan Mulyatno, Ruslan Saleh, dan Utrecht AZ Abidin memperkenalkan istilah penggunaan perbuatan kriminal. Omar Seno Adiji seringkali menggunakan istilah delik. Begitu juga Andi Hamzah menggunakan istilah yang sama dalam bukunya. Terlepas dari perbuatan penggunaan ahli satu sama lain, penulis dalam hal ini menggunakan istilah tindak pidana untuk mewakili beragam istilah yang digunakan oleh para ahli sebelumnya. Dasar argumentasi yang digunakan bahwa istilah ini adalah istilah resmi yang digunakan untuk tiap aturan hukum, tujuannya untuk menghindari perbuatan berbeda. Tindak pidana merupakan terminologi pokok dalam hukum pidana. Perbuatan seseorang yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana apabila terlebih dahulu diatur dalam ketentuan hukum yang berisi ancaman berupa sanksi pidana. Konsekuensi dari ketentuan ini yaitu pidana tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan di dalam hal perbuatan yang dilakukan belum diatur dalam aturan yang dimuatkan sanksi pidana. Hal ini merupakan semangat yang terkandung dalam azas legalitas sebagai jantungnya hukum pidana. A. Definisi tindak pidana perikanan. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian tindak pidana perikanan. Di Indonesia sering disebut negara bahari. Hal ini dikarenakan besarnya wilayah laut. Tercatat wilayah laut Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kurang lebih 17.480 pulau dengan garis pantai sekitar 95.180 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta kilometer dan laut teritorial seluas 0,3 juta kilometer. Sebagai negara kepulauan memiliki kurang lebih 17.000 pulau, wilayah terbentang
sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik telah menjadi salah satu negara dengan kekayaan laut terbesar di dunia. Namun, pemanfaatan sumber daya laut tersebut untuk menjalankan kesejahteraan masyarakat belum optimal. 20 triliun per tahun, 75% dari kekayaan laut hilang sebagai akibat illegal fishing. Dalam pasal 1 ayat 1, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, pemanfaatan daya ikan dan lingkungan melalui dari produksi, praproduksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam salah satu bisnis perikanan. Menurut Mulyatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan pengertian dasar dari hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum. Maka, bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksud untuk mendalami pengertian pidana sebagai sanksi dan delik. Sedangkan pemindahan berkaitan dengan dasar-dasar kebenaran penggunaan pidana serta teori-teori bertujuan untuk pemindaian. Perlu disampaikan di sini bahwa pidana adalah merupakan salah satu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa. Bahasa Belanda straf yang diartikan sebagai hukuman, peraturan perundang-undangan lainnya. Penangkapan ikan ilegal atau sering disebut dengan illegal fishing adalah penangkapan ikan yang digunakan dengan cara melanggar hukum yang diterapkan di perairan suatu negara. Definisi penangkapan ikan ilegal biasanya beriringan dengan penangkapan ikan yang tidak diregulasi dan yang tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan otoritas setempat untuk membantu sumber daya yang telah diekspoliasi. Dalam peraturan perundang-undangan kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan juga pelanggaran. Namun, jika ditinjau dari tindak kejahatan manapun, pelanggaran tidak bisa dikemukakan sebagai istilah illegal fishing. Istilah ini dapat diperjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Namun, dalam undang-undang ini masih belum memberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu illegal fishing. Illegal fishing berasal dari kata ilegal, yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata yang berbeda dari perikanan, diambil dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan, mengambil, meronggah, menggali, ataupun memancing. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan Perikanan memberikan batasan istilah illegal fishing, yaitu pengertian ilegal. Fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan-kegiatan yang diatur dalam peraturan yang ada, dan aktivitas tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelolaan perikanan yang tersedia. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktrilianti dengan NIM 2105040037. Saya dari kelompok 2 Hukum Acara Pidana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari poin B, yaitu proses kebijakan dalam tindak pidana perikanan. Yang pertama yaitu tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang. Tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal, serta masih banyak lagi kasus yang lainnya. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Bisnis perikanan tersebut sering terjadi suatu tindak pidana perikanan. Bisnis perikanan mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan telah dicantumkan beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana atau delik. Di bidang perikanan ada 2 kategori mengenai hakim yang mengadili pelanggaran di bidang perikanan juga khusus, yaitu hakim ad hoc yang terdiri atas 2 hakim ad hoc dan 1 hakim karir. Pemeriksaan pengadilan dapat dilakukan secara in absentia. Begitu pula penahanan diatur secara khusus. Ada 17 pasal yang mengatur rumusan delik perikanan dari pasal 84 sampai dengan pasal 100. Pada pasal 84 ayat 1 mengenai penangkapan dan budidaya ikan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum 1,2 miliar rupiah. Ayat 2 pasal itu menentukan subjek nakhoda atau pemimpin perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya. Tindak pidana perikanan yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati dengan NIM 2105040035 ingin melanjutkan pemaparan materi teman saya yang sebelumnya, yaitu jenis delik termasuk dalam pelanggaran antara lain. Yang pertama, delik menyangkut pengerusakan plasma nutfiah. Yang kedua, delik menyangkut usaha perikanan yang tidak memenuhi atau menerapkan syarat kelayakan. Dan yang ketiga, delik menyangkut usaha perikanan yang tidak memenuhi syarat sertifikasi kesehatan manusia. Dan yang keempat, delik menyangkut usaha perikanan dan pengoperasian kapal tanpa izin dan persetujuan. Lebih rinci mengenai tindak pidana di bidang perikanan yang terkualifikasi sebagai pelanggaran, yaitu yang pertama, sengaja atau kelalaian merusak plasma nutfiah yang berkaitan dengan sumber daya ikan, pasal 87. Yang kedua, melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pasal 89. Yang ketiga, sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan atau hasil perikanan dari dan atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia, pasal 90. Dan yang keempat, membangun, mengimpor atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu, pasal 95.
Yang kelima, mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia. Pasal 96. Yang keenam, nahkoda mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka atau tidak menyimpan penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan satu jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya. Pasal 97. Yang ketujuh, nahkoda kapal tidak memiliki surat persetujuan berlayar. Pasal 98. Yang kedelapan, orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Pasal 99. Yang kesembilan, melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perikanan. Pasal 100. Di dalam pasal 84 ayat 1, ia menyebut pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan operator kapal perikanan melakukan hal yang sama pada ayat 2 dengan ancaman pidana penjara 10 tahun sama dengan ayat 2 dengan denda yang lebih tinggi yaitu 2 miliar rupiah. Ayat keempat yaitu pasal itu menyebut subjek pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan dan atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dan atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia dan seterusnya sama dengan ayat 3 dengan ancaman pidana sama yaitu 10 tahun dan denda juga sama ayat ketiga. Pasal 35 mengenai setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia memiliki, menguasai, dan membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan atau standar yang diterapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang, ancaman pidananya maksimum 2 miliar rupiah. Tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan. Alat penangkapan ikan yang dilarang adalah alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang. Pasal 8 ayat 3 menyatakan bahwa pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penangkapan ikan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara atas bangun yang dapat merugikan dan atau yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya alam dan atas lingkungannya di WPPNRI pasal 9 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan
kapal penangkap ikan di WPPNRI. Yang pertama yaitu alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Yang ke-B, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu. Dan atau yang ke-C, alat penangkapan yang dilarang pasal 12 ayat 1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya di WPPNRI. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Nurdiani, NIM 2105040039. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi 2. Substansi pokok dari hukum pidana dalam UU Perikanan. Sebagaimana lazimnya dalam kebijakan formulasi tindak pidana dalam UU Perikanan telah diinformasikan dengan memperhatikan 3, yaitu substansi pokok dari hukum pidana. Pokok permasalahan tersebut adalah pertama, perbuatan apa yang sepatutnya dipidana atau disingkat dengan masalah tindak pidana. Kedua, syarat apa yang harus dipenuhi untuk menyalahkan atau membohongi seseorang yang melakukan perbuatan itu atau bisa disingkat dengan masalah kesalahan. Dan 3, sanksi dalam kurung pidana, apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang yang diduga melakukan perbuatan pidana atau bisa disebut dengan masalah pidana dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu maksimum 10 tahun atau penjara dengan denda 1,2 miliar rupiah. Ada pula rumusan tindak pidana. Yang pertama itu adalah tindak pidana perikanan. Berdasarkan pasal 103 UU Perikanan dibedakan dalam 2 kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84, 85, 86, pasal 88, pasal 91, pasal 92, pasal 93, dan pasal 94 adalah kejahatan, sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, pasal 89, pasal 90, pasal 95, pasal 96, pasal 97, pasal 98, dan pasal 99, dan pasal 100 adalah pelanggaran. Perbedaan antara perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tersebut ternyata dalam perumusan sama-sama menempatkan kesalahan pelaku sebagai syarat pemidanaan, yaitu dalam pasal 90 dan pasal 87. Masyarakat adanya kesengajaan atau kealapan yang pada hakikatnya adalah bentuk dari kesalahan. Padahal doktrin hukum pidana melarang bahwa pelanggaran adalah delik undang-undang dalam kurung wets delit, dan untuk dapat dipidananya pelaku tidak perlu menilai sikap batin pelaku, terpentingnya pelaku melakukan perbuatan yang dilanggar sudah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Hal ini berbeda dengan kejahatan yang dalam pemidanannya masyarakat adanya kesalahan dalam kurung atau kesengajaan atau kealapan. Dua, rumusan pertanggungjawaban pidana. Pada dasarnya perkembangan hukum pidana telah menganggap bahwa korupsi adalah subjek hukum dalam hukum pidana, sehingga koperasi dapat melakukan tindak pidana sekaligus juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
Dalam penerapannya dimungkinkan walaupun KUHP hanya mengenal pertanggungjawaban pidana oleh manusia alami dalam kurung naturgelik person, yaitu dengan adanya pasal 103 KUHP sebagai pasal yang dijembatani dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana khusus. Dalam Undang-Undang Perikanan telah diakui koperasi sebagai subjek hukum dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi koperasi tidak ditentukan dapat dijatuhkan pidana karena yang dipertanggungjawabkan hanya pengurusnya, dalam kurung pasal 10. Pemidanaan hanya kepada pengurus tidak cukup menjadi represi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh koperasi. Seharusnya koperasi juga ditentukan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana seperti dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 DFT 1955 tentang tindak pidana ekonomi, yaitu yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah yang pertama, badan hukum person, pemeriksaan atau yayasan, dan atau dua, mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin pertanggungjawaban dalam perbuatan atau kesalahan, atau tiga, kedua-duanya. Dalam kurung di situ ada A dan B. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dharma Putra dengan NIM 2105040033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses peradilan tindak pidana perikanan. Pengadilan perikanan adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Hingga saat ini terdapat 10 pengadilan perikanan di seluruh Indonesia. Pengadilan perikanan dibentuk pertama kali pada tahun 2004 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, dan Pengadilan Negeri Tual pada tahun 2010. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 15 tahun 2010 dibentuk Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai. Kemudian pada tahun 2014 berdasarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2014 dibentuk 3 pengadilan perikanan baru di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke. Daerah hukum pengadilan perikanan berada sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Hukum Acara Pengadilan Perikanan. Hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan diatur dalam bab 13 dan bab 14. Pada hakikatnya hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan sama dengan hukum acara pada pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Perbedaan hanya dalam beberapa ketentuan yang telah diatur secara khusus diatur oleh Undang-Undang Perikanan, ditinjau dari aspek formulasi hukum acara. Setelah 4 tahun Undang-Undang Perikanan berlaku, kiranya semakin tampak berbagai kelemahan mendasar yang menggambar pengakuan hukum dalam penanggulangan tindak pidana perikanan sehingga perlu mendapatkan perhatian serius. Yaitu yang pertama, pembentukan pengadilan perikanan didasarkan pada pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Perikanan. Pembentukan peradilan khusus perikanan seharusnya dibentuk berdasarkan undang-undang yang khusus mengatur tentang pengadilan perikanan, bukan didasarkan pada Undang-Undang Perikanan. Hal itu didasarkan pada pasal 24A ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,
susunan kedudukan keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Dan segi teknik perundang-undangan frasa diatur dengan undang-undang berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Kedua, kompetensi relatif pengadilan perikanan sesuai dengan pengadilan negeri yang bersangkutan pasal 71 ayat 4 selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual, maka perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di luar wilayah hukum pengadilan perikanan tersebut tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang pasal 106. Ketentuan demikian menjadikan adanya dualisme rezim hukum, yaitu rezim hukum pengadilan negeri dan rezim hukum pengadilan perikanan. Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI AL, dan pejabat polisi negeri Republik Indonesia. Pasal 73 ayat 1. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Bonita Sibarani dengan NIM 2105040063. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yang sebelumnya. Persidangan pengadilan perikanan dilakukan dengan satu hakim karir sebagai ketua majelis dan 2 orang anggota yang berasal dari hakim ad hoc yang kemudian dijelaskan pada pasal 78. Apabila keberadaan hakim ad hoc pada pengadilan perikanan untuk menutupi kelemahan sumber daya manusia yang dianggap ada, hal ini menjadi rancu karena keberadaan hakim ad hoc hanya ada pada pengadilan tingkat pertama. Pada pengadilan tingkat banding maupun tingkat kasasi tidak dikenal adanya hakim ad hoc pada perikanan. Kemudian, jangka waktu penangkapan perkara perikanan diatur cukup singkat, yaitu 20 hari di tingkat penuntutan. Sedangkan di tingkat pengadilan perikanan, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung masing-masing 30 hari terhitung dari penerimaan berkas perkara. Membandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelesaian perkara tidak ditentukan jangka waktunya. Yang ditentukan adalah jangka waktu penahanan. Ketentuan pembatasan waktu tersebut sering berbenturan dengan kondisi real di lapangan. Pada tingkat penuntutan akan berbenturan dengan mekanisme kontrol di kejaksaan yang berjenjang, sehingga penyelesaian di kejaksaan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan pada pemeriksaan di pengadilan akan berbenturan dengan mekanisme beracara yang harus dilalui. Selanjutnya, waktu 30 hari sering tidak cukup karena digunakan hak terdakwa mengajukan eksepsi. Adanya tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi, tuntutan pidana penuntut umum, pembelaan, replik maupun duplik. Kesulitan memanggil saksi maupun pemanggilan saksi atau terdakwa agar sah dan patut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Terlebih, harus memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidananya. Penuntut umum biasanya harus menunggu rencana tuntutan atau rentut yang sangat berbirokratis hingga Kejaksaan Agung. Pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung, waktu 30 hari tersebut juga sering menyulitkan karena perkara yang ditangani kedua lembaga peradilan ini sangat overload. Tindak pidana perikanan telah merugikan negara begitu besar dengan hilangnya kekayaan laut yang harusnya dapat dinikmati rakyat. Oleh karena itu, memang aturan secara strict law dengan cara hakim mengadili perikanan menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima karena jangka waktu 30 hari telah habis sebagai akibat penuntut umum belum dapat mengajukan saksi-saksi atau penuntut umum belum dapat mengajukan tuntutan umumnya pidananya akan berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan jangka waktu 30 hari telah digunakan, pada putusan akan melekat asas ne bis in idem. Perkara yang diputus
Demikian tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan oleh penuntut umum sehingga potensi kerugian negara semakin tidak terhindari. Baiklah, demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan dan kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Gloria Morsilangit dengan NIM 21050400062. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijabarkan oleh teman saya. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan atau Undang-Undang Perikanan, kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat atau bahan yang dapat mengganggu dan membahayakan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya merupakan aktivitas yang dilarang. Kegiatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perikanan yang proses peradilannya bersifat khusus, yaitu dilaksanakan oleh pengadilan perikanan di bawah peradilan umum. Dalam tahun 2015, setidaknya tercatat 4 tindak pidana perikanan di kawasan KKP Nusa Penida. Berdasarkan pada putusan nomor 785 Pit/2015/PN-DPS, terdakwa atas nama Muhalim sebagai nahkoda kapal Putri Andini atau Adi Kamran, pemilik kapal, pada tanggal 10 April 2015. Dalam hal ini, Muhalim bersama-sama dengan 6 anak buah kapal atau ABK yaitu Mudin, Japar, Rubianto, Ruslan, Taufik Hidayat, dan Bidin. Pelaku melakukan tindak pidana perikanan yaitu menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor. Berdasarkan keterangan ahli Insinyur Imade Sudrasna yang dinyatakan dalam persidangan bahwa kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan dilarang penggunaannya karena dapat mengganggu kenyamanan pelanula atau hewan-hewan karang, serta biota laut lainnya. Ketidaknyamanan ini mengakibatkan biota laut meninggalkan ekosistemnya sehingga ekosistem mengalami perubahan serta kerusakan pada karang. Tekanan udara dari kompresor melalui dakor menghasilkan gelombang udara. Gelombang udara inilah yang dapat mengganggu kenyamanan pelanula. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gita Farasiasti, NIM 21050400061. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penanggulangan tindak pidana perikanan. Upaya penanggulangan illegal fishing telah dilakukan dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada tanggal 6 Oktober tahun 2004, yang pokoknya mengatur tentang pengelolaan perikanan untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara, dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta berkesinambungan pembangunan perikanan nasional. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan guna mencegah terjadinya tindak pidana illegal fishing diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut dengan secara efektif. Karena bagaimanapun illegal fishing adalah kejahatan yang minim akan pengawasan, karena lokus deliktinya yang jauh dari masyarakat. Dalam rangka suatu penegakan hukum, tentulah ada tujuan di baliknya, yaitu agar tercapainya suatu cita-cita atau sebuah impian, misalnya di sebuah lingkungan desa mendambakan suatu lingkungan yang bersih. Untuk itu dibuatlah satu peraturan di desa tersebut. Dilarang membuang sampah sembarangan dengan tujuan dan maksud agar sampah tersebut tidak mengotori lingkungan. Karena masih banyaknya warga yang
tidak mengindahkan peraturan tersebut, maka dibuatlah sebuah sanksi agar orang yang melanggar peraturan tersebut was-was akan dijatuhi sanksi tersebut. Nah, dalam penegakan hukum sanksi dan ketegasan para penegak hukum di lapangan menjadi salah satu indikator penentu keberhasilan suatu peraturan atau undang-undang. Suatu peraturan tersebut dikatakan berhasil apabila dalam penegakannya sesuai dengan peraturan atau pedoman yang berlaku dan dapat menimbulkan akibat yang dicita-citakan. Penegakan hukum pidana ini juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum secara menyeluruh. Penegakan hukum pidana sangat identik dengan sanksi pidana. Di Indonesia sendiri, hukum pidana dan sanksinya tertulis dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kita kenal KUHP dan beberapa undang-undang di luar KUHP. Selanjutnya, penanganan pertama yang dilakukan adalah penyelidikan untuk menemukan indikasi terjadinya suatu tindak pidana. Lalu setelah dipastikannya suatu tindakan itu sebagai tindak pidana, maka perkara dilimpahkan ke penegak hukum untuk dilakukan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Setelah bukti-bukti sudah dianggap cukup, maka akan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, di kejaksaan ini sebuah perkara apakah sudah memiliki alat bukti yang cukup, apakah tersangka dapat ditahan, apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah, atau apakah harus mengajukan ke persidangan. Ini sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik. Yang terakhir adalah mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa tersangkanya. Baiklah, kesimpulan dari materi yang kami ambil yaitu pemberlakuan Undang-Undang Perikanan sudah lebih dari 4 tahun dan pengadilan perikanan juga sudah lebih dari 1 tahun dioperasionalkan. Akan tetapi, pembaharuan hukum pidana harus selalu dilakukan, mengingat ditemukannya kelemahan-kelemahan mendasar pada Undang-Undang Perikanan. Kelemahan-kelemahan yang bersumber dari Undang-Undang Perikanan akan dikenai sanksi dalam aplikasi maupun eksekusinya, sehingga menghambat efektivitas dalam penegakannya. Revisi terhadap Undang-Undang Perikanan sangat diperlukan untuk meminimalisir rumusan-rumusan tindak pidana perikanan yang mengandung kelemahan-kelemahan hasil revisi tersebut segera disosialisasikan kepada penegak hukum dan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan menciptakan partisipasi masyarakat yang menjadi penentu efektivitas dalam penanggulangan tindak pidana perikanan. Apabila keberadaan gugatan hukum akan dipertahankan, maka perlu diatur tersendiri dalam undang-undang. Hukum acara pengadilan perikanan harus sejalan dengan KUHP dan memperhatikan kondisi realnya di lapangan. Sarana dan prasarana juga dalam penegakan hukum harus diadakan, dilengkapi, dan juga ditingkatkan, agar pengadilan dalam hukum acara pidana perikanan dapat berjalan dengan semestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peviona dengan NIM 21050400034 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum. Baik, di mata kuliah Hukum Acara Pidana, kami dari kelompok 2 kedapatan materi mengenai tindak pidana perikanan. Jadi di sini saya ingin melanjutkan materi yang dibacakan oleh rekan saya yaitu Gita. Penyelesaian perkara di pengadilan yaitu memutus perkara yang telah dilimpahkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Di dalam pasal 95
98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi, nakoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud di dalam pasal 42 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara, yaitu paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak sekitar 200 juta rupiah. Penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar di pelabuhan perikanan. Sedangkan sebagian besar dalam kasus tersebut banyak sekali kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar. Di dalam penanganan yang dilakukan oleh deployer sebagai penegak hukum mengutamakan beberapa pendekatan dalam penanggulangan tindak pidana illegal fishing. Upaya tersebut antara lain yaitu yang pertama preventif, yang kedua itu preemptif, dan yang ketiga itu represif. Upaya-upaya tersebut antara lain yaitu preventif, pengendalian sosial yang dilakukan di deployer Polda untuk mencegah kejadian yang belum terjadi dengan melakukan patroli dan pembinaan masyarakat atau BINMAS kepada masyarakat perairan dan nelayan untuk memberikan rasa aman dalam melaksanakan kegiatan di perairan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Patroli yang dilakukan di wilayah itu juga sebagai upaya deteksi dini terjadi tindak pidana atau pelanggaran di perairan yang masih marak penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang, pelayaran kapal tanpa izin, penyelundupan BBM, dan pencurian. Dalam melaksanakan tugasnya, Satrolda yang merupakan bagian dari deployer harus memiliki kejelian dan kepekaan dalam deteksi dini suatu tindak pidana, karena Satrol adalah menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Selanjutnya yaitu mengenai preemptif. Preventif ini pengendalian sosial yang bersifat memujuk atau mengarahkan masyarakat agar patuh dan taat terhadap nilai dan norma yang telah ditetapkan. Jadi di antara pemberian himbauan kepada masyarakat untuk menaati peraturan dalam hal perikanan, baik penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan hukum serta memperhatikan soal surat menyurat dalam hal kegiatan perikanan. Terus selanjutnya yang ke-C, represif. Represif ini adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah suatu pelanggaran atau tindak pidana itu terjadi. Baik, itu sekian materi yang saya jelaskan mengenai tindak pidana perikanan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.